وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Halamannya berapa? Bismillah. Firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. 39. Masih membahas tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Penulis membawakan firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Wa minan nas, ada di antara manusia, may yattakhidhu min dunillah, yang mereka menjadikan selain Allah sebagai andadan, sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai Allah kahubbillah, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang-orang yang beriman jauh lebih mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu, andaikan orang-orang yang zalim itu mengetahui, id yarawnal adzab, ketika mereka melihat adzab, seperti layaknya ketika mereka melihat adzab di hari kiamat. Annal quwwata lillahi jami'a, sehingga mereka tahu bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka tidak akan melakukan tindakan di atas. Wa annallaha syadidul adzab, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha keras siksanya. Dalam ayat ini penulis menyebutkan sebagai dalil tafsir dari tauhid, yaitu bahwa bagian dari pengakuan la ilaha illallah, maka kita harus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang kita cintai dan diiringi dengan pengagungan. Sebelumnya ada orang yang bertanya begini, saya bisa memahami mencintai keluarga. Apa yang harus saya lakukan ketika saya cinta kepada keluarga? Saya bisa mencintai, atau saya bisa memahami mencintai Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan ketika mencintai Rasulullah? Tapi saya kebingungan bagaimana caranya mencintai Allah. Saya kesulitan untuk memahami bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus saya lakukan ketika saya mencintai Allah? Maka jawabannya, ekspresi cinta itu berbeda-beda tergantung dari objek yang dicintai. Tentu saja mencintai manusia ekspresinya berbeda dengan mencintai binatang. Ada orang mencintai kucing dan ada orang yang mencintai istrinya. Ekspresinya sama atau beda? Semua orang bisa memahami apa yang harus dilakukan akan berbeda. Mencintai kucing seperti ini caranya, mencintai yang lain seperti ini caranya. Maka seperti itu pula ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Ekspresi yang kita berikan ketika kita mencintai beliau tentu saja berbeda ketika kita mencintai orang tua. Karena kita tidak ketemu Nabi SAW. Sehingga ekspresi cinta itu berbeda-beda sesuai dengan objeknya. Seperti itu pula ketika kita mencintai Allah, maka ekspresi yang kita berikan berbeda dengan ketika kita mencintai makhluk. Dan bentuk kecintaan hamba kepada Allah, kepada Tuhan, itu adalah bentuknya apa? Penyembahan. Bentuk kecintaan hamba kepada Tuhan, bentuknya adalah penyembahan, pengagungan, sehingga ketika nama Tuhan ini disebut, hatinya bergetar. Hatinya nyetrum, atau ada perasaan mengagungkan kepadanya, ada perasaan takut kepadanya, dan seterusnya. Itu bentuk cinta makhluk kepada Tuhan. Terlepas dari siapapun Tuhannya. Orang Syiah saking cintanya kepada Husain, sampai dia tidak pernah mau melepaskan semua hidupnya dari nama Husain. Maka tidak ada rumah Syiah yang kosong dari kata Husain, atau kosong dari kata Fatimah. Sampai batu'e ditulisi Husain. Bahkan ketika sholat pakai kreweng bertuliskan Syahidul Karbala. Syahid Karbala yaitu Husain. Atau ada yang langsung tulisannya Husain. Kemudian apapun ditulisi serba Husain. Bahkan ketika mereka makan bukan bacanya Bismillah tapi Bismi Husain. Ada videonya itu, Pak, ya. Tapi ini contohnya bukan ketika makan, ya.
dia atlet. Ketika mau mulai lomba, dia membacanya Bismi Husain. Seperti ini contoh kecintaan orang kepada Husain, sosok yang dipertuhankan. Makanya betul bahwa kata para ulama, Syiah itu nyembah Husain. Nah, sehingga kalau Syiah mengaku Tuhan kita sama kaum muslimin kan sama, bohong ya. Tuhan kamu bukan Allah, Tuhan kamu Husain. Betul memang kamu meyakini Allah ada, tapi Tuhan kamu kan bukan Allah, Tuhan kamu Husain. Mereka lebih dekat dengan Husain daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat ini Allah mengatakan, bagian dari atau penulis menyebutkan ayat ini sebagai dalil tentang tafsir la ilaha illallah, karena bagian dari makna la ilaha illallah adalah seorang itu memberikan kecintaan kepada Tuhan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memberikan kecintaan berupa pengagungan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa minan nas, ada di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan, orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai sekutu. Sekutu dalam masalah cinta yang isinya pengagungan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu kahubbillah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sebutkan tafsirnya. Bagian dari keadilan Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut penyimpangan yang dilakukan oleh manusia itu tidak menggunakan kalimat keseluruhan. Ketika penyimpangan itu terjadi hanya pada sebagian orang. Karena itu kita perhatikan pada saat ada orang yang melakukan penyimpangan A, Allah tidak mengatakan para manusia melakukan penyimpangan A. Atau orang melakukan penyimpangan B, Allah tidak katakan semua manusia melakukan penyimpangan B. Namun Allah katakan di antara manusia ada yang melakukan penyimpangan seperti ini. Di antara manusia ada yang melakukan penyimpangan seperti itu. Kenapa? Karena masih banyak manusia yang tidak melakukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menuduh yang lain bahwa mereka telah melakukan perbuatan semacam ini padahal mereka tidak melakukannya. Kita bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat buruk orang munafik. Orang munafik makar mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan beraneka ragam. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang punya penyimpangan A, B, C dan seterusnya. Allah tidak mengatakan semua mereka melakukan seperti ini. Tapi yang Allah katakan sebagian di antara mereka melakukan seperti ini. Salah satu contohnya wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada yang menuduh kamu, wahai Muhammad, bahwa kamu makan harta zakat. Kemudian Allah juga katakan, wa minhum, ada di antara mereka yang minta izin untuk tidak ikut perang dengan alasan yang sebenarnya tidak bisa diterima. Dan seterusnya. Pakai kata wa minhum, di antara mereka. Karena tidak semua melakukannya. Seperti itu pula yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Ketika Allah mengkritik Bani Israel, Allah tidak katakan semua Bani Israel. Namun sebagian di antara mereka ada yang seperti ini. Sebagian di antara mereka ada yang seperti ini. Karena yang taat juga ada. Di sini Allah katakan wa minan nas, ada di antara sebagian manusia. Artinya bukan semua manusia. May yattakhidhu min dunillahi andadan, ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Berarti Tuhan selain Allah itu disekutukan karena memang dia layak disekutukan atau karena ulah manusia? Jawabannya karena ulah manusia. Maka Allah katakan may yattakhidhu, mereka menjadikan selain Allah sekutu. Karena perbuatan manusia sendiri. Bukan karena memang Tuhan ini punya kesaktian. Lalu manusia terpaksa untuk menjadikannya sebagai Tuhan. Artinya fitrah manusia itu hanya Allah Tuhannya. Tapi kemudian dia melakukan penyimpangan dengan mengambil selain Allah sebagai Tuhan karena kebodohannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di alam ini. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang Lata, Uzza, Manat dan seterusnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka orang-orang musyrik, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Yang namanya Tuhan-Tuhan itu kan cuman kreasi kalian saja. Kalian yang ngasih nama, ini kasih nama Lata, terus punya keistimewaan seperti ini. Ini dikasih nama Uzza, wah dia punya keistimewaan kayak gini. Dan seterusnya. Itu kan kreasi kalian saja. Sama persis di tempat kita, Pak.
Di tempat kita itu semua situs kesyirikan punya keistimewaan. Engko nek njaluk jodoh tekane ning iki. Nek njaluk rezeki tekane ning iki. Nek njaluk naik pangkat ning kuburan iki. Dan itu kalau salah sasaran, salah alamat, ora kabul. Lu kok bisa jadi kayak gitu? Dan terbukti, pokoknya anggaran njaluk jodoh ning kene mesti marem. Nah, berhasil, sukses. Anggaran njaluk rezeki ning kene berhasil. Kalau minta pangkat di sini terkabulkan dan seterusnya. Lu kok bisa seperti itu? Yang bilang ini bisa melancarkan rezeki, melancarkan jodoh, melancarkan itu kreasi siapa? Manusia. Bukan karena betul-betul bahwasanya dia bisa melakukannya. Tapi kita tidak tahu dari mana manusia melakukan itu. Mungkin satu pengalaman sekali, dua pengalaman dua kali, akhirnya terus, wah ini cocok untuk minta jodoh. Ini cocok untuk minta rezeki. Ini cocok untuk apa lagi dan seterusnya. Tapi itu semua kan kreasi kita, kreasi manusia. Bukan karena memang ini punya kemampuan demikian. Sama persis yang terjadi pada orang-orang musyrik. Jadi Lata, Uzza dan seterusnya itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Tuhan perang itu Uzza. Makanya itu yang diagungkan ketika mereka berperang. Sebelum perang datang dulu ke Uzza. Nanti Tuhan apa lagi? Lain lagi. Beda-beda antara fungsi satu Tuhan dengan fungsi Tuhan yang lain. Semakin banyak Tuhan, semakin banyak fungsi kan. Dan itu kesesatan manusia. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu kan cuma nama. Kemudian kalian kasih keistimewaan sendiri-sendiri. Yang ini untuk fungsi A, yang ini untuk fungsi B. Sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian yang ngasih dan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Allah tidak pernah ngasih tahu itu. Dan secara realita mereka juga tidak punya. Makanya yang menjadikan mereka Tuhan bukan karena memang dia punya keistimewaan, punya kehebatan, tapi manusia yang menjadikannya sebagai Tuhan. Sama persis seperti orang Nasrani. Dari mana mereka tahu Nabi Isa penyelamat? Sehingga menanggung dosa semua umat manusia dan semua pengikutnya. Nah, itu kan karya mereka sendiri, ucapan mereka sendiri. Di aku nanti bisa seperti ini atas kehadiran Yesus dia bisa sembuh dan seterusnya. Mau pengakuan mereka sendiri. Sehingga dalam masalah konsep ketuhanan banyak di antara orang yang menjadikan Tuhan itu dengan cara tadi dikasih motivasi. Kasih motivasi A, kasih motivasi B atas pengakuan manusia, kreasi manusia, padahal hakikatnya tidak ada sama sekali. Karena itulah semua aktivitas manusia yang ada kaitannya dengan unsur gaib, baik isinya janji dunia atau isinya janji akhirat, ini tidak boleh kecuali ada dalil. Semua aktivitas manusia yang ada kaitannya dengan unsur gaib tidak boleh diyakini kecuali jika di situ ada dalil. Jika tidak, kasusnya sama dengan perbuatan orang musyrikin. Dia nyebut ini nanti untuk tambah rezeki, Tuhan yang ini untuk naik pangkat, yang ini untuk perang. Artinya aktivitas ibadah di sini dikaitkan dengan janji yang sifatnya gaib. Nah, kita bisa lihat banyak aktivitas di masyarakat kita yang itu dikaitkan dengan janji yang gaib padahal tidak ada dalil. Mohon maaf ya, mungkin saya menyebutkan contoh, tapi ini real di masyarakat. Ada orang yang meyakini nek ana wong maca sholawat nariyah 4 kali. Jadi papat ping papat dijejer tadi Pak ya. Bukan 4 ping 4 16 ya. 4 dijejer 4. Maka nanti seluruh hajatnya kabul. Semua permintaannya terpenuhi. Kemudian apa lagi? Diampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Pertanyaannya begini. Salat nariyah itu kan tidak pernah dikenal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rana sing ngerti sama sekali. Wallahu alam kapan muncul pertama kali? Kalau menurut prediksi berdasarkan penulisnya, ya kurang lebih abad 7 atau 8 Hijriah. Jadi kurang lebih 700 tahun setelah masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi dia mengatakan kalau membaca salat ini bisa ngasih nanti mempermudah hajat, mempermudah rizki, melapangkan atau gampang lenggolek duit dan seterusnya.
Nah, pertanyaannya, apa hubungan antara ini dengan janji tadi? Padahal janji ini gaib tidak, Pak? Karena yang bisa melakukan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada manusia membuat karya amal, kemudian diyakini siapa yang melakukan amal ini nanti dapat janji A, dapat janji B, ini berarti dia menghubungkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Seperti tadi, kalau orang musyrik tapi bentuknya penyembahan. Kalau dia melakukan sajen di sini, ini biar jodohnya lancar. Kalau dia melakukan sajen di sini, biar nanti rizkinya lancar. Kalau sajen di sini, nanti masalahnya bisa terpecahkan. Apa dalilnya? Mereka nggak ada dalilnya. Sama juga, kalau melakukan amal kayak gini, nanti memperlancar rizkinya. Kalau amal kayak gini, nanti memperlancar hajatnya. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ini gaib, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi kalau hubungan itu yang dibangun adalah karena berdasarkan dalil. Misalnya begini, siapa yang rajin salat duha, maka nanti akan dilapangkan rizkinya. Ini mungkin masih nyambung, karena salat duha ada dalilnya. Tinggal dia carikan dalil apa hubungan antara salat duha dengan rizki. Kalau dia bisa menemukan, maka kalimat ini bisa diterima. Atau misalnya, siapa yang rajin sedekah, maka nanti akan dijaga kesehatannya. Atau sakitnya akan terobati. Ini mungkin bisa mendekati, karena sedekah amal soleh, ada dalilnya. Dan sedekah yang bisa menjadi obat bagi sakit, tinggal kita carikan hubungannya. Ada nggak dalilnya? Kalau ada dalilnya bisa diterima. Misalnya, ada hadis yang mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Ya. Berarti ada hubungan antara sedekah dengan pengobatan. Orang kalau misalnya lagi sakit, kemudian ingin cepat sembuh, salah satu di antara upaya yang bisa dia lakukan adalah dengan sedekah. Sebagaimana upaya yang lain yang bisa dilakukan adalah mencari obatnya. Dan begitu seterusnya. Atau misalnya ada orang yang ingin punya anak. Lama nggak punya anak. Kemudian dia disarankan perbanyak baca istighfar. Ini mendekati. Terus ada nggak dalilnya hubungan antara memperbanyak baca istighfar dengan punya anak? Oh, ternyata ada. Ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banin." Nabi Nuh berpesan kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ngasih hujan kepada kalian, Allah ngasih harta yang lapang kepada kalian, dan bahkan Allah ngasih anak untuk kalian. Berarti istighfar, memperbanyak istighfar termasuk di antara sebab untuk memperbanyak rizki. Nah, karena ini ada dalilnya, kita bisa meyakininya. Tapi hal gaib, janji gaib, kalau dikaitkan dengan amal, sementara tidak ada dalilnya, jawabannya tidak boleh kita terima. Sama persis dengan perbuatan orang musyrikin yang dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan kreasi kalian sendiri. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum. Itu kan kreasi kalian sendiri. Padahal tidak pernah Allah menceritakannya. Anggapan manusia saja. Sama seperti aktivitas orang musyrik di sekitar kita. Kalau sajen di kuburan ini, nanti biar apa, sajen di kuburan ini biar apa, dan seterusnya. Mungkin yang punya pengalaman ziarah Wali Songo ya. Setiap kuburan Wali Songo itu kan punya keistimewaan, Pak. Jadi kalau di sini istimewanya apa? Di sini istimewanya apa? Semuanya punya keistimewaan. Ada yang khusus untuk ujian. Wah. Jadi ini ujian pengen nilainya apik, ya, ini datang ke Wali Songo A, karena dia Wali Songo yang paling berilmu, sehingga ketularan ilmunya. Ada yang khusus untuk rizki dan seterusnya, beda-beda antara satu wali dengan wali yang lain. Di tempat saya, ya, tempat tinggal saya, ke arah timur kira-kira 3 kilo itu ada kuburan Sunan Derajat. Dia anaknya Sunan Ampel ya. Entah urutan keberapa, pokoknya salah satu wali Songo. Tapi beliau khusus masalah rizki. Jadi kalau di Sunan Derajat itu lebih diyakini mempercepat lancarnya rizki. Dan saya pernah masuk, bahkan pernah duduk bersama mereka yang zikir di tengah-tengah kuburannya. Itu kuburannya, Pak, karena dibangun rumah begitu agak tinggi ya.
Dan kanan kiri banyak kuburan. Semuanya diplester, semuanya dikeramik rata, tapi ada nisan-nisannya gitu. Tengahnya kuburan Kanjeng Sunan, dikijing agak tinggi. Nah, mereka zikir itu ya sambil senderan nisan, sambil duduk di atas kuburan kanan kirinya itu karena semuanya keramik. Jadi zikir karo nglungguhi kuburan. Nah, ini kan sikap kurang ajar sebenarnya ya. Kalau mereka yakin bahwasanya Sunan Derajat ini mulia, berarti orang yang dikubur di sekitarnya ini orang mulia. Entah murid-muridnya atau keluarganya, tapi mereka orang mulia. Cuman karena dalam rangka ngasih space, ya, celah, biar bisa dikiran di tempat itu, akhirnya semuanya dikalahkan. Terus keramik roto ya. Sehingga mereka zikir ini nisan, dia zikir di sini. Kanan kirinya nisan. Banyak orang masalahnya antri. Nah ini justru dia melakukan ibadah sambil bermaksiat. Nah, ini efek lain dari ketika orang itu tidak memperhatikan sopan santun dan adab ketika di kuburan. Padahal Nabi SAW melarang keras. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya menduduki bara api sampai kainku terbakar. Berarti ya sampai kena kulit. Kalau kainnya terbakar kan sampai tembus. Lebih saya sukai daripada duduk di atas kuburan. Artinya sahabat itu membandingkan. Hukuman orang yang duduk di atas kuburan itu berarti lebih berat dibandingkan sebatas duduk di atas bara api sampai kena kulitnya, sampai tembus kainnya. Tapi orang kurang perhatian semacam ini. Baik. Kita kembali ke ayat. Wa minan nas, ada di antara manusia yang mereka mengambil selain Allah sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Di sini makna kahubbillah ada dua. Yang pertama, kamahabbatihim billah. Seperti cintanya mereka orang musyrikin tadi kepada Allah. Dan cintanya orang musyrikin kepada Allah itu dalam bentuk mereka mau menyembah Allah dan berdoa kepada Allah. Artinya apa? Mereka mengambil sekutu dan melakukan ibadah kepada sekutu itu sebagaimana ibadah mereka kepada Allah. Kemudian tafsir yang kedua yang dimaksud yuhibbunahum kahubbillah, maknanya adalah mereka mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana cinta yang layaknya diberikan untuk Allah. Meskipun sebenarnya mereka tidak mencintai Allah. Mereka mencintai sekutu itu sebagaimana layaknya cinta yang seharusnya diberikan untuk Allah. Meskipun mereka sendiri tidak mencintai Allah. Sehingga kecintaan mereka sangat besar. Sampai kecintaan pada taraf beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi jauh lebih melekat kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh kemarin yang pernah kita sebutkan, orang itu kalau mau bersumpah ingin bohong, maka dia sumpahnya pakai demi Allah. Demi Allah saya nanti gini. Tapi berani bohong dia. Tapi kalau dia bersumpah tidak berani bohong, ini serius sumpah, akan dia wujudkan. Dia akan sebut demi nenek moyang saya. Demi kehormatan orang tua saya. Demi dia akan sebut orang yang paling dia agungkan. Berarti kalau sudah kayak gini, bendera perang akan dipancangkan. Wah, nggak bakalan diingkari sumpahnya. Ini contoh bagaimana penerapan orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, karena sumpah itu betul-betul yakin akan dia wujudkan. Kemudian Allah ingatkan, walau yaral walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang-orang beriman mereka jauh lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditandingi dengan penghambaan orang musyrikin kepada selain Allah. Bapak Ibu mau sholat itu janjinya apa? Kita berkali-kali sujud kepada Allah. Harapannya apa? Apakah karena ingin sehat? Atau ingin kaya? Atau ingin banyak jodoh? Jodoh satu saja ya? Atau ingin naik pangkat?
Tidak ya. Tapi karena apa? Karena sesuatu yang belum pernah kita lihat. Sesuatu yang belum pernah kita indra. Sesuatu yang hanya dalam bentuk janji. Surga. Bahasanya bahasa yakin. Nek kowe yakin surga, ikut. Kalau nggak yakin ada surga, dia nggak bakalan mau ikut. Sementara motivasi orang musyrik, mereka beribadah kepada selain Allah, motivasinya apa? Motivasinya apa? Semuanya dunia. Semuanya dunia. Saya mau ini, wah karena di sini, engko nek rajin ngene Mas, rezekine lancar. Aku iki suwe golek jodoh ora nemu-nemu, makanya rajin ke sini. Dia pingin nyai pangkat, dia rajin ke sini. Dia pingin lulus ujian, rajin ke sini dan seterusnya. Sehingga motivasi mereka berbuat syirik, mendekatkan diri kepada selain Allah, itu motivasi dunia. Karena ada kepentingan dunia. Sementara kita, motivasi kita beribadah kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya apa? Janji yang belum pernah kita saksikan. Akhirat. Karena itu cinta kita kepada Allah jauh lebih besar dibandingkan cinta orang musyrikin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Motivasi orang-orang Nasrani mau menyembah Yesus apa? Nah, penebus dosa, keselamatan, kesembuhan. Kemudian apa lagi? Kedamaian. Semuanya janji-janji dunia. Tapi motivasi kita kepada menyembah kepada Allah, janji akhirat. Makanya jauh berbeda antara motivasi ahli tauhid dengan motivasi ahli syirik. Orang yang berjibun dengan kesyirikan, itu semangat ibadahnya karena ada janji dunia. Makanya ini berkali-kali saja di sini kok gagal, terus mesti pindah dia. Dia akan pindah. Dan kita bertahun-tahun beribadah kepada Allah, sudah dikasih surga belum? Pindah Tuhan enggak? Karena kita tahu janji itu akan diberikan nanti setelah kita meninggal. Nah, orang musyrik kalau gagal di sini dia akan cari Tuhan yang lain sampai keinginannya terwujud. Ini contoh bagaimana cinta mereka itu hanya secekak, sependek tujuan dunia. Sementara cinta kita dalam beribadah kepada Allah sejauh angan-angan kita untuk mendapatkan akhirat. Karena itu betul kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sampai para sahabat nekat untuk korban nyawa, korban harta, berjihad di jalan Allah, melihat panasnya perang dan bahayanya pedang dan seterusnya, karena mereka melihat janji yang jauh lebih besar, bukan untuk kebahagiaan dunia. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Andaikan orang-orang musyrik itu tahu, yang di sini Allah sebut orang-orang zalim. Karena semua orang musyrik adalah orang zalim. Mereka tahu id yarawna al-'adzab, sebagaimana ketika mereka melihat azab, maka mereka akan tahu annal quwwata lillahi jami'an. Bahwa kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak akan mungkin memberikan kecintaan kepada selain Allah. Karena apa yang mereka cintai sama sekali tidak bisa nolong, tidak bisa ngasih manfaat. Jangankan nolong orang lain, nolong diri mereka saja tidak bisa. Sehingga orang-orang yang sudah mati tidak bisa dimintai pertolongan karena mereka butuh amal, butuh pahala. Kemudian kita lanjutkan satu dalil lagi, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sahih, dan disebutkan dalam kitab sahih. Kalimat wa fi sahih itu bisa maknanya dalam hadis sahih, siapapun perawinya. Atau bisa maknanya yang kedua adalah disebutkan dalam kitab sahih. Dan kitab sahih itu ada dua. Pertama, Sahih Bukhari. Kedua, Sahih Muslim yang diterima. Meskipun kalau penulis kitab sahih ada yang lain seperti Ibnu Khuzaimah. Beliau juga menyebut nama kitabnya dengan Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian ada juga yang menulis kitab sahih namun dengan nama yang lain, namanya Mustadrak. Seperti Mustadrak itu tulisannya siapa? Tulisannya siapa? Hakim, tulisannya Al-Hakim. Mustadrak itu artinya koreksi. Mustadrak untuk Sahih Bukhari Muslim, koreksi Bukhari Muslim. Kemudian di sini wa fi sahih, dalam kitab sahih, maksudnya adalah Sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu
wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Wa syarhu hadhihi tarjamah wa ma ba'dahu min al-abwab wa ma ba'daha min al-abwab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia mengikrarkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada semua yang disembah selain Allah, maka haruma maluhu, maka hartanya haram, tidak boleh diganggu. Wa damuhu, darahnya haram. Wa hisabu 'ala Allah, sementara hisabnya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Apa maksudnya hisabnya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung? Dalam hidup di dunia, hukum itu berdasarkan zahirnya. Hukum berdasarkan zahirnya. Sementara masalah batin manusia tidak tahu. Sehingga masalah batin hanya Allah yang tahu. Kecuali jika pemilik batin menampakkannya. Misalnya dia jujur, kemudian dia ngaku, sebenarnya maksud saya seperti ini. Berarti batinnya sudah ditampakkan. Karena itu batinnya kita sikapi sebagaimana apa yang dia ceritakan. Tapi hukum asal yang namanya batin manusia tidak tahu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa hisabu 'ala Allah. Hisabnya, jujur dan tidaknya manusia, Allah Subhanahu wa taala yang akan nanggung, karena hidup di dunia berdasarkan zahir. Sehingga kalau ada orang yang dia non muslim, setelah itu dia masuk Islam dan bersyahadat la ilaha illallah dan mengakui bahasanya selain Allah bukan Tuhan, maka kita sikapi dia sebagai muslim, terlepas dari latar belakang tujuan dan maksudnya. Oh, barangkali dia maksudnya tujuannya cuma pengen iso nikah, atau pengen dianggap teman, atau dengan sebab yang lain, atau karena terpaksa. Tapi kita tidak tahu tujuan itu. Dan kasus yang banyak kan karena ingin nikah, mendekati mau masuk KUA, masuk Islamnya di KUA. Setelah itu diakadkan. Kemudian setelah itu mereka jadi suami istri. Dan kita tidak tahu maksud orang ini. Apakah dia masuk Islam hanya karena ingin bisa nikah ataukah tidak. Karena Islam itu bukan sebatas syarat administrasi. Tapi Islam menjadi syarat sahnya pernikahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita menyikapi orang semacam ini? Jawabannya kita sikapi secara zahir. Bahwa orang yang sudah menyatakan syahadat la ilaha illallah dan mengingkari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti orang ini kita nyatakan sebagai muslim secara lahir. Kecuali kalau kemudian dia cerita, jadi aku ya durung srek mlebu Islam. Tapi gandeng ya, men iso nikah, terus saya masuk Islam. Sudah, sejak detik itu ketika dia ngaku itu langsung dipisahkan. Pernikahan tidak boleh dilanjutkan. Karena berarti dia belum Islam. Sebelum itu kita masih hukumi sebagaimana zahirnya. Sebagaimana zahirnya bahwasanya dia menyatakan diri sebagai muslim, kita sikapi sebagai muslim. Kemudian pelajaran penting, ketika ada orang yang dibimbing masuk Islam, satu hal yang perlu kita tanamkan, jangan hanya sebatas ucapan la ilaha illallah. Pokoknya yang penting Anda mengucapkan la ilaha illallah, Anda masuk Islam. Ini belum tentu. Kenapa? Karena orang di tempat kita enggak dong arti la ilaha illallah. Orang Nasrani mengucapkan la ilaha illallah bisa saja dan tidak ada perasaan dia berdosa. Orang Nasrani juga kadang mengucapkan alhamdulillah, kadang assalamualaikum, padahal itu milik kita dan tidak ada perasaan berdosa. Ada tetangga ya, dia sudah tua, dulu waktu masih muda preman. Begitu sudah tua, dia sudah mulai agak anteng. Kemudian dia menyampaikan ke tetangga sebelah saya, dia bilang, alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya wis rajin ning gereja. Alhamdulillah. Nah, jadi rajin ning gereja itu artinya alhamdulillah saya sudah tobat. Dulunya muslim dia, dulunya muslim. Kemudian terpengaruh anaknya yang murtad, sering dikasih sama anaknya yang murtad ini, terus dia rajin ke gereja dan dia bilang alhamdulillah saiki aku wis rajin. Ya, alhamdulillah saiki wis rajin ke gereja. Karena itulah dalam masalah syahadat masuk Islam, jangan cuma disuruh tirukan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, titik, jangan. Tanamkan juga akidah kebalikannya. Apa agama lama dia? Kalau dia agama lamanya Nasrani,
Kasih tahu. Saya bersaksi, Yesus bukan Tuhan. Saya bersaksi semua pastor pembohong. Nah, gitu. Kalau dia berani mengucapkan kayak gitu, insya Allah jujur dia. Kalau belum berani mengucapkan kayak gitu, jadi dilawan dengan tauhidnya, berarti dia masih belum jujur. Dipastikan saja apa yang menjadi keyakinan dia waktu di Nasrani. Saya bersaksi bahasanya Isa bukan Tuhan penyelamat. Saya bersaksi Isa bukan penebus dosa. Saya bersaksi semua pastor pembohong. Misalnya. Saya bersaksi apalagi bahwa Maria bukan Tuhan Ibu. Saya bersaksi Allah bukan Tuhan Bapa. Dikasih tahu satu-satu, didetailkan biar dia rontok semua akidah yang dia yakini. Kalau dia Hindu, ya tinggal dicari saja kira-kira agama Hindu apa keyakinannya. Saya bersaksi apa dan seterusnya. Kalau dia Buddha juga demikian. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu ditanamkan akidah kebalikannya. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak dong. Mau la ilaha illallah, ora ngerti jeronane apa kan gitu. Terus maksud dia apa dengan ucapan la ilaha illallah, dia enggak paham. Maka bisa jadi akidahnya atau syahadatnya percuma karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sementara la ilaha illallah maknanya adalah mengingkari semua sesembahan yang selain Allah yang seharusnya dia tinggalkan. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya. Artinya apa di sini? Dia muslim. Artinya dia muslim. Sehingga harta dan kehormatannya wajib dijaga. Karena setiap muslim, semua harta dan darahnya, kehormatannya tidak boleh diganggu illa bihaqqil Islam, kecuali karena hak Islam. Ada orang yang nyawanya diambil padahal dia muslim, namun karena hak Islam. Contohnya apa, Pak? Membunuh, qisas, atau berzina setelah menikah, dirajam, atau dia melakukan penyimpangan yang berbahaya, atau ada orang yang hartanya diambil, dirampas padahal dia muslim, tapi karena hak Islam. Contohnya apa? Contohnya dia tidak mau bayar zakat. Dia tidak mau bayar zakat, hartanya dirampas sebagai ukubah maliyah, hukuman dalam bentuk uang. Enggak mau bayar zakat, zakatnya diambil paksa, hartanya diambil separuh. Jadi hartanya dirampas. Wallahu ta'ala alam. Selesai untuk bab tafsir tauhid dan la ilaha illallah. Jadi sampai bab ini isinya pengantar. Kemudian di bab selanjutnya nanti baru kita bahas rincian-rincian penyimpangan dalam masalah tauhid. Jadi buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, judulnya Kitab Tauhid, tapi istilahnya Kitab Syirik. Jadi judulnya Kitab Tauhid, tapi isinya pembahasan tentang syirik. Rincian-rincian syirik. Kenapa? Karena kajian tentang tauhid itu mengkaji tentang lawannya. Kalau orang tidak tahu rincian syirik, maka orang tidak akan bisa menghindari dan tidak bisa mengingkari tindakan itu. Sehingga nanti dari pertama sudah masuk bab tentang hukum memakai jimat. Makanya judulnya Kitab Tauhid, tapi isinya Kitab Syirik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa hukum eutanasia pada hewan dalam syariat Islam? Kalau tujuannya untuk menghindari penyakit, ya, misalnya ada antraks atau flu itu ya. Babinya saja kena flu. Nah ini kalau nular ke manusia jadi apa nih? Katanya babi kan hewan yang paling kebal penyakit. Nah, kalau dia kena flu terus manusianya jadi apa kalau kena itu? Maka insya Allah tidak bermasalah, ya, diperbolehkan. Namun dengan catatan tidak boleh langsung dibakar. Tidak boleh langsung dibakar. Tapi diapakan dulu? Pokoknya dibunuh selain dibakar. Dibunuh selain dibakar pakai apa? Ya kalau nanti disembelih marah bahaya ya. Darahnya muncrat kemana-mana. Ya terserah, misalnya disuntik racun atau di apa ya. Tapi dibunuh selain dibakar. Kalau langsung dibakar, ini dilarang karena tidak diperbolehkan menyiksa binatang dengan pembakaran.
La yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Bagaimana caranya agar kita bisa mencintai seorang karena Allah? Nah, ini rada berat nih. Dilihat motivasi awalnya ya. Kalau dia motivasi awalnya cari jodoh, SMS-nya saya mencintaimu karena Allah, balasannya gombal. Lalu dari awal ingin cari jodoh, ya nggak mungkin cintanya karena Allah. Ini pasti cintanya karena ingin dinikahi. Cinta karena Allah itu karena motivasinya agamanya, yang sama sekali tidak ada unsur syahwat di sana. Tidak ada hubungan karena masalah harta, tidak ada hubungan karena masalah dunia, atau bukan karena ingin menjalin keluarga, tapi dia cinta karena dia melihat orang ini soleh, orang ini baik, orang ini bisa diajak sama-sama untuk berbuat baik. Kita membuat sebuah misalnya lembaga dakwah di daerah pelosok, karena dia startup awalan, mungkin butuh modal besar, urunan dulu. Ketika bekerja bersama di sana, mereka akan saling menghargai, saling mencintai. Mungkin akan saling melayani, bahkan wes engko tak masakno, engko tak tukokno dan seterusnya. Padahal itu kalau di dunia, kalau masalah hubungan dunia mungkin nggak sampai demikian. Nah, ini contoh bentuk mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana caranya adalah lihat latar belakangnya. Tidak semua orang bisa kita kondisikan mencintai karena Allah. Mau saya mencintai dia karena ingin dinikahi, ya. Mau saya ubah, saya ingin mencintai dia karena Allah, ora bakalan bisa. Kenapa? Karena motivasi sejak awalnya cintanya karena syahwat. Apa hukum berzikir di kuburan? Berzikir di kuburan boleh. Ada yang melarang? Ada banyak dalil yang boleh kan. Ketika kita ziarah kubur, doanya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah fa insyaallah inna bikumul lahikun. Kemudian apa lagi? Kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Atau pada saat kita selesai memakamkan mayit, kita berdoa apa? Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli ats-tsabit. Ini zikir-zikir dan doa di kuburan. Tapi kalau zikiran di kuburan, nah ini bukan tempatnya. Zikiran di kuburan hanya menjadikan kuburan sebagai tempat khusus untuk zikir seperti layaknya masjid. Ini bukan tempatnya. Karena dalam Islam, kuburan dan masjid itu dipisahkan. Kuburan dan masjid dipisahkan dalam Islam. Sekarang pertanyaannya, dari dua ini mana tempat ibadah? Nah, kalau semua orang sepakat masjid itu tempat ibadah, berarti kuburan bukan tempat ibadah. Tapi boleh beribadah di sana, khusus ibadah yang ada hubungannya dengan kuburan. Misalnya ziarah kubur, mendoakan mayit, dan seterusnya. Atau sholat jenazah di kuburan bagi yang belum menyolati ketika sebelum dimakamkan. Berarti karakter kuburan bertolak belakang dengan karakter masjid. Kalau karakter masjid tempat ibadah yang Allah sebut dalam Al-Quran, fi buyutin adinallahu ayyurfa'a fiha ismuhu, di rumah-rumah yang Allah izinkan, yang Allah syariatkan agar namanya diangkat, diagungkan, itu adalah masjid. Berarti kuburan karakternya dijauhkan dari ini, kecuali di situ ketika ada ibadah khusus kuburan. Menyebut asma Allah sesuai kebutuhan, apakah boleh? Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, karena ingin minta rezeki. Jawabannya, inilah doa yang diajarkan dalam Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka panggilah Allah dengan asmaul husna. Tafsir pertama, atau yang kedua, tafsir yang kedua, fad'uhu biha, artinya beribadahlah kepada Allah biha, dengan menggunakan asmaul husna. Berdasarkan makna yang pertama, kita berdoa dengan memanggil Allah menggunakan asmaul husna, maka pada saat kita butuh apa, kita panggil namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Ada orang yang manggil atau minta kepada Allah, ampunilah kami, ya Rahman, misalnya dia manggil, ya Allah ampunilah kami, ya Syadidul Adab, ampunilah kami. Ini enggak nyambung. Ampunilah kami wahai Zat yang maha keras siksaannya. Ini enggak nyambung. Ya, kalau mau minta ampun ya, ampunilah kami wahai Zat yang maha pengampun, maha kasih sayang, dan seterusnya. Atau orang minta rizki, ya Qabid urzuqni,
Wahai zat yang menyemitkan rizki, berilah aku rizki. Nama Allah kan Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid maknanya adalah menyempitkan rizki. Tapi sebut namanya yang nyambung. Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Mannan. Kemudian kita minta rizki. Jadi kita sebut namanya, kemudian kita mohon kepadanya. Cukup nggak? Allahu a'lam. Iya. Dia hewan apa? Hewan halal atau hewan haram? Kalau dia hewan haram, hewan haram dimakan, maka tidak boleh dibunuh secara sengaja. Karena nanti kita dianggap membunuh hewan, hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh membunuh hewan secara sengaja tanpa sebab. Kalau sebabnya karena penyakit, ini dalam rangka menghindari madarat yang lebih besar. Kalau hanya sebatas karena masalah rizki, takut duwe anak dipateni, ini takut nek kucingnya ngurangi jatah rizkinya, kucingnya dipateni. Ini alasan yang tidak bisa dibenarkan, karena yang nanggung rizki kucing Allah Subhanahu wa taala. Ya kasihkan ke orang lain atau lepaskan saja, selesai. Yang penting tidak dikurung. Membunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan tidak diperbolehkan. Kemudian kalau yang kedua, kalau dia hewan halal, maka tidak boleh dibunuh untuk dibuang. Ini sama dengan menyia-nyiakan harta. Tapi boleh dibunuh untuk dimakan, berarti disembelih. Misalnya duit kambing banyak, nggak bisa ngerawati. Masya Allah ya. Kucing gagal ginjal nggak bisa cuci darah ya. Iya. Iya Bang. Masya Allah ya. Kucingnya dihiasin ya. Ya dilepas saja, dibuat liar sudah selesai. Allah yang nanggung biaya hidupnya. Masalah dia sembuh dari penyakit bukan tanggung jawab manusia. Tapi dia dapat makanan, Allah yang nanggung. Tidak boleh dia dipenjarakan sampai mati ya. Ini seperti hadis dakhalat imra'atun an-nara bihirratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Ya, dikurung, enggak dikasih makan sampai mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dikasih makan dan tidak dilepaskan sehingga dia bisa makan hasyarat, bisa makan binatang-binatang liar. Ya, dia bisa dibiarkan begitu saja ini kucing. Dan urusan sembuh dan tidak sembuh bukan tanggung jawab manusia. Oh gitu. Menyengsarakan itu jika bentuknya tidak memberi makan. Kalau tidak menyembuhkan, ini bukan tanggung jawab manusia. Boleh saja. Ini dikasih makan. Oh, ini kucing lagi. Mana kucing? Iya. Masjid Nabawi jarak ke kuburan berapa meter itu, Pak? Hah? Masjid Nabawi jaraknya ke kuburan berapa meter? Hah? Apa? Kita tidak bahas kuburan Nabi dulu. Karena kuburan Nabi ini pengecualian. Sifatnya kasuistik. Dengan kuburan Baqi terdekat, berapa meter jaraknya? Hah? Lebih. Jalan kaki dari pintu keluar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke Baqi lebih. Ya, kecuali kalau pelebaran yang berada di sebelah kiri itu ya. Nah, itu mungkin agak dekat kuburan. Tapi itu kan tertutup rapi, enggak ada pintu yang ke arah kuburan itu, kecuali harus ke arah ke timur jauh. Tapi kalau yang ada di pintu yang ramai orang keluar, nah itu jauh jaraknya dari sampai ke Baqi. Maka aslinya Masjid Nabawi itu jauh dari kuburan. Jaraknya bisa 500 meter. Itu kan ada mungkin kan setengah kilo itu. Sekarang pelebaran ya paling dekat mungkin ada yang 200 meter. Ya.
Nah, sekarang bagaimana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kasuistik, pengecualian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikuburkan di luar rumah, tapi dikuburkan di dalam rumah. Ada dua alasan itu. Pertama, berdasarkan hadis Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Karena beliau meninggal di situ, maka disitulah beliau dimakamkan. Berarti siapa yang memilihkan tempat makamnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah mencabut nyawanya di situ, berarti disitulah apa? Kuburan. Mohon maaf, ini atas permintaan ibu-ibu. Jadi yang pintu 1, pintu 2, pintu 3 disterilkan, Pak. Agak maju yang putra ya. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakamkan di masjid, tapi dimakamkan di rumah Aisyah. Kok dimakamkan di situ? Karena yang milihkan makam di situ Allah. Di mana nyawa beliau dicabut, disitulah makamnya. Sementara orang tidak bisa menentukan di mana dia meninggal. Tunggu dulu ya Rasulullah, tak geser dulu. Biar nyawanya dicabut 1 kilo lagi. Ya nggak bisa. Orang tidak bisa menentukan di mana nyawanya dicabut. Kemudian alasan yang kedua, seperti keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di dalam rumah. Itu karena agar kuburannya tidak dilihat orang. Sehingga kalau dimakamkan di dalam rumah, maka kekuasaan kuburan ini ada di tangan siapa? Pemilik rumah. Sehingga kalau ada orang yang mau macam-macam, saya mau sajen ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusir sama Aisyah. Kamu siapa? Ini rumah saya. Itu salah satu cara pengamanan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diamankan pakai rumah. Karena itu kata Aisyah, walidzalika lam yubras qabruhu. Karena itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditaruh luar. Kalau ditaruh luar, semua orang punya hak. Nah, nanti bisa rebutan orang. Nah, ini mau saya bangun ini, mau saya bangun itu kan. Semua orang punya hak. Itu tanah umum. Tapi kalau ditaruh di rumah orang mau ngapa-ngapain, dia nggak bisa tertahan oleh rumahnya Aisyah. Sehingga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh dalam rumah Aisyah, salah satu hikmahnya adalah mengamankan makam itu. Karena itu, kalau ini jadi alasan, berarti Masjid Nabawi menyatu dengan kuburan ya 100% salah. Makanya negara tauhid Saudi menjaga kuburan ini, sehingga sekalipun tempatnya di tengah masjid, tapi hukumnya di luar masjid. Loh kok bisa? Tempatnya di dalam masjid, kok hukumnya di luar masjid? Sama seperti toilet. Toilet itu di dalam masjid atau di luar masjid? Secara fisik di dalam, tapi secara hukum di luar. Karena nggak boleh orang beol dalam masjid. Ada toilet yang gabung dengan masjid banyak nggak Pak? Banyak sekali. Tempat samping imaman, samping mihrab ada toilet. Jadi ini kira-kira imamnya kebelet itu tinggal buka pintu saja. Ini banyak kasus yang seperti itu. Toilet menyatu dengan masjid. Dan kita yakin orang yang buang air di situ kan tidak sama dengan buang air di dalam masjid. Karena secara hukum toilet ini di luar masjid, meskipun dia menyatu dengan masjid. Cukup nggih? Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.